Anlamıyorum. Yalvarırım, anlamıyorum. Yalvarırım. Anlamıyorum. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Yalvarırım, anlamıyorum. Kimsiniz? Maka dari sinilah kewajiban kita untuk mensegerakan mayat ketika sudah meninggal dunia. Maka disunnahkan untuk mensegerakan untuk memakamkannya, sebagaimana cepatnya malaikat dalam mengurus ruh ke langit dan kembalikan lagi. Maka kita pun juga disunnahkan untuk mempercepat pemakaman. Kemudian setelah mereka dikembalikan, maka dia pun kaget karena di hadapannya tidak ada penerangan dan tidak ada teman untuk menemaninya. Maka tidak lama kemudian datanglah dua malaikat yang penuh dengan kegarangan dan keganasannya dan bertanya, "Man Rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Dia pun tidak bisa mengatakan. Dia hanya mengatakan, saya tidak tahu, la adri. Kemudian dicambuklah sekali cambukan dan ditanya lagi, "Ma dinu?" Apa agamamu? Dan dia pun tidak bisa menjawab, "Ana la adri." Saya tidak tahu. "Wa ma ra'ayuka an hadzal rajul wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Dia pun tidak pun mengatakan, "La adri." Saya pun tidak tahu. Saat tidak tahu itulah nanti setiap cambukan, sekali cambukan maka dia akan masuk ke dalam perut bumi dan nanti akan dicongkel lagi, nanti akan dicambuk lagi dan seterusnya akan seperti itu. Dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, "Qad kadzdzaba 'abdi," maka hamba itu telah berdusta, maka bukakanlah salah satu pintu neraka agar dia bisa merasakan panasnya neraka tersebut ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Kata malaikat adalah, kamu nanti akan menempati tempat itu, tapi setelah datangnya hari kiamat. Maka dalam hadis ini disebutkan orang kafir akan mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, ajil qiyamah." Ya Rabb, ya Allah, tangguhkanlah hari kiamat, tangguhkanlah hari kiamat. Kenapa? Saking takutnya karena masa depannya adalah di neraka. Maka saat itu hadis Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa nanti akan datang kepada dia orang yang busuk, orang yang baunya busuk, orang yang penuh dengan kegarangan dan penuh dengan kebencian, dan dia mengatakan, "Man ant?" Siapa kamu? "Ana amaluka sayyi'ah." Aku adalah amal keburukanmu. Dan setiap saat dia akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cambukannya, ada ularnya, dan juga ada himpitan-himpitan dari bumi. Maka bumi pun akan mengatakan, "Kamu dulu berada di punggungku dan kamu sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersujud kepadanya. Ketika kamu berada di punggungku, kamu merasa sombong, dan sekarang kamu berada di perutku, maka rasakanlah himpitanku." Maka kata Rasulullah dalam hadis tersebut, maka bumi pun akan menghimpit dia hingga tulang belulang yang akan tumpang tindih menjadi satu. Dan saat itulah dia dikatakan, "Sampai kapan orang berada di kubur itu disiksa?" Kata Rasulullah, "Ila yaumil qiyamah," hingga hari kiamat nanti. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran kepada kita alam barzakh, alam yang dimana transit kita. Maka destinasi terakhir perjalanan kita adalah akhirat. Perjalanan destinasi terakhir kita adalah antara surga dan neraka. Fase kita dimulai dari alam ruh yang sudah kita lewati, kemudian alam dunia yang saat ini kita lewati, dan nanti akan masuk ke alam barzakh, dan nanti akan masuk ke alam akhirat. 4 masa, 4 fase yang pasti akan kita lalui. Alam ruh itu panjang sekali. Sebelum diciptakan kita, sudah lama, ratusan tahun ruh kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diciptakan, kemudian kita mengalami di alam kandungan kita, kemudian dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini, alam dunia. Kemudian nanti akan di alam barzakh, kemudian di alam akhirat. Masya Allah, kita berada di alam dunia. Alam dunia adalah alam yang paling pendek di antara fase keempat fase ini. Tetapi fase yang terpendek ini
kita ini adalah masa penentuan untuk masa berikutnya. Saat kita ini saat yang menentukan masa depan kita antara surga dan neraka. Saat kita ini menentukan kemana arah tujuan kita antara surga dan neraka. Kita tidak bisa memiliki waktu banyak, apalagi umur kita dibatasi sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa ma yazidu dzalika qalilun. Umur umatku ini, kata Nabi, antara sekitar 60 hingga 70 tahun saja. Wa ma yazidu dzalika qalilun. Adapun yang lebih dari 70 tahun itu sangat sedikit, kata Rasul. Dan memang demikianlah adanya. Nabi sendiri pun wafatnya umur 63 tahun. Siapa yang saat ini umurnya sudah 20 tahun, jika kita ditakdirkan 60 tahun, tinggal 40 tahun. Siapa yang sudah 30 tahun, tinggal setengah perjalanan. Siapa yang sekarang sudah 40 tahun, berarti tinggal sepertiga lagi. Dan siapa yang sudah umur 50, tinggal 10 tahun lagi. Dan siapa yang umur 60 tahun, berarti tinggal nunggu hari. Ketika kita ini menganggap bahwa kita masih muda, kemudian kematian kita masih panjang, harapan kita, mimpi kita, cita-cita kita masih banyak yang harus kita capai. Tapi ingat, setiap apapun aktivitas kita ini akan dimintai pertanggungan jawab. Dan apapun yang kita lakukan setiap saat itu akan menjadi saksi atas apa yang sudah kita lakukan saat ini. 60 tahun, 70 tahun itu perhitungan kita, perhitungan manusia yang berada di dunia ini. Tapi di sisi Allah tidak. Innal yawma 'indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah berfirman ini surat Al-Hajj dan surat Al-Sajdah. Allah ulang 2 kali. Innal yawma 'indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama dengan 1000 tahun yang menurut perhitungan kita sebagai manusia. Jika di sisi Allah 1 hari, maka hitungan kita 1000 tahun. Seandainya kita hidup kita itu hanya 60 tahun, maka tidak lebih dari 1,5 jam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 1,5 jam, bayangkan Bapak Ibu, 1,5 jam itu menentukan kehidupan kita untuk dunia, untuk akhirat kita, mau ke surga atau ke neraka. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya darul amal wa laysa darul jaza, wal akhiratu darul jaza wa laysa darul amal. Dunia ini adalah tempatnya kita untuk beramal dan jangan berharap untuk imbalan dari sesama manusia. Tetapi akhirat adalah tempat untuk jaza, untuk imbalan atau pahala, dan bukan untuk amal. Saat kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berapa umur kita. Dan saat ini kita sudah menjalani kehidupan dan Allah sudah berikan segalanya. Dan ternyata banyak orang yang mencari kemuliaan, kebahagiaan menurut versi mereka sendiri. Dan dia tidak memahami kemana dia harus mempersiapkan dan kemana dia selanjutnya setelah di alam dunia ini. Banyak orang yang menyandarkan kebahagiaan kepada harta. Siapa yang menyandarkan kebahagiaan, kemuliaan kepada harta, maka harta tidak akan memberikan kebahagiaan sedikit pun. Siapa yang menyandarkan kebahagiaan dan kemuliaan kepada jabatan, jabatan pun akan hancur sebagaimana hancurnya dunia ini. Banyak orang yang menyandarkan kebahagiaan, kemuliaan kepada sesuatu yang belum pasti mulia. Sesungguhnya kebahagiaan dan kemuliaan kita ini bisa kita raih dengan satu caranya. Sandarkan kehidupan kita, sandarkan kebahagiaan kita, sandarkan kemuliaan kita kepada sesuatu yang sudah dijamin mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Siapapun yang menyandarkan pada Al-Quran, insyaallah akan mulia. Di alam kubur pun akan mendapatkan syafaatnya. Di surga pun akan diantarkan oleh Al-Quran. Dan bahkan Rasulullah menyatakan, Iqra' wartaq warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka hatta akhir ayatin taqra'uha. Nanti derajatmu kamu di surga seberapa banyak kamu menelaah Al-Quran, karena derajatmu di surga sampai di mana ayat terakhir kamu baca ketika di dunia. Apapun yang ditempel Al-Quran akan menjadi mulia. Bapak Ibu menemukan kertas kosong di jalanan, paling Bapak injak atau kalau enggak dipungut kemudian di tempat sampah. Kenapa? Itu tidak ada harganya. Tetapi ketika kertas kosong tertulis dalamnya Al-Quranul Karim, tidak berani menginjak apalagi di tempat sampah, maka akan dimuliakan. Kita memuliakan bukan karena kertas yang terbuat dari apa, tetapi karena isi daripada kertas itu adalah Al-Quranul Karim.